Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,67% ke angka 6.677. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang diramalkan JP Morgan akan booming tahun depan. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham itu dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Bisa kita baca artikel berita ini, ramalan JP Morgan habis super cycle terbit properti boom. Jika kita baca lebih lanjut, JP Morgan memiliki pandangan positif terhadap prospek sektor saham properti Indonesia hingga 2022. Jadi, yang dia bahas itu adalah saham BSDE, CTRA, P1, dan SMRA karena berada di atas ekspektasi hingga akhir kuartal 3 2021 ini. Jadi memang laporan keuangan tahun 2021 saham-saham sektor properti memang masih ada kenaikan. Dan bisa kita baca lebih lanjut. JP Morgan meyakini siklus kenaikan properti tahun depan masih akan berlanjut sejalan dengan dukungan beberapa sektor, yaitu rekor suku bunga yang tetap rendah. Dan bisa kita baca lebih lanjut lagi, JP Morgan menggambarkan bahwa pada tahun 2009 sampai 2011 harga batu bara naik 2 kali lipat. Kondisi ini berujung kepada indeks saham properti yang rally hingga naik 200% pada tahun 2012 sampai 2015. Jadi, JP Morgan menggambarkan bahwa sebelumnya juga ada kasus seperti ini. Pada tahun 2009 sampai 2011 harga batu bara naik. Setelah itu berikutnya tahun 2012 sampai 2015 lanjut properti yang manggung. Bisa kita baca lagi. JP Morgan menjadikan saham P1 sebagai top pick-nya, diikuti oleh SMRA. Jadi memang JP Morgan lebih menjagokan P1 dan SMRA. Sekarang kita coba lihat grafik dari keempat saham ini. Untuk P1 bisa kita lihat secara tren saat ini memang masih uptrend. Tapi dalam satu minggu ini masih gagal naik melewati resisten di harga 550. Hari ini juga masih turun 0,93% ke harga 535. Saat ini memang P1 masih bertahan di atas support di harga 530. Jadi secara tren memang P1 saat ini masih bagus trennya. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke bawah. Dan sekarang kita coba bahas grafiknya dulu, setelah itu baru kita lihat broker summary. BSDE juga bisa kita lihat secara tren juga sebenarnya masih uptrend. Dengan resisten terdekat di harga 1200 yang dalam satu minggu ini juga masih gagal ditembus BSDE, sedangkan untuk support bisa kita lihat saat ini di sekitar harga 1150. Jadi untuk tren jangka pendek mulai sideways karena gagal break dari resisten di harga 1200. Untuk support di MA50 saat ini di sekitar harga 1105. Jadi BSDE sama P1 juga trennya masih bagus saat ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli kedua saham ini di harga bawah, saat ini P1 dan BSDE masih bisa di hold. Untuk SMRA jika kita lihat trennya masih sideways. Jadi tidak sebagus P1 maupun BSDE yang secara tren masih uptrend. Tapi SMRA saat ini masih sideways karena masih gagal break dari resisten di harga 1000. Dengan support di MA50 jika kita lihat di sekitar harga 915. Jadi memang secara tren jangka pendek sudah sideways, tapi untuk tren jangka menengah SMRA juga masih bagus. Untuk CTRA bisa kita lihat secara tren ini juga masih uptrend. Untuk support bisa kita lihat di sekitar harga 1130 yang sebelumnya berusaha di break dan gagal break. Setelah berhasil break bisa kita lihat CTRA mulai bergerak uptrend kembali. Dan saat ini untuk resisten masih di harga 1200. Sebelumnya CTRA sempat menyentuh harga 1200, ternyata masih gagal break dan mulai bergerak sideways dalam satu minggu ini. Tapi secara tren masih uptrend saat ini untuk saham CTRA.
Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Untuk garis EMA 50 CTRA saat ini di sekitar harga 1065. Untuk broker summary jika kita lihat untuk SMRA dulu, hari ini turun 2% lebih, ini ada distribusi. Asing juga hari ini melakukan distribusi. 1 minggu terakhir, asing juga sudah mulai keluar dari saham ini. P1 bisa kita lihat hari ini juga ada sedikit distribusi dan asing hari ini terlihat mulai keluar dari saham P1. Jadi sebelumnya asing terus masuk melakukan akumulasi, hari ini asing keluar. Tapi ingat, kalau cuma keluar 1 hari ini masih akumulasi. Jadi apabila besok asing masih terlihat masuk kembali, kesimpulannya asing belum keluar dengan jumlah besar. Jadi potensi P1 untuk tetap bergerak uptrend masih sangat besar. BSD bisa kita lihat turun 1% lebih hari ini juga distribusi. Dan asing juga hari ini melakukan distribusi. Dan selama 2 minggu terakhir ini bisa kita lihat asing juga distribusi pada saham BSDE. Sedangkan untuk CTRA bisa kita lihat hari ini bergerak naik, ini masih ada akumulasi dan asing 1 minggu terakhir ini masih masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat semua ini, secara grafik CTRA masih uptrend plus hari ini naik dengan akumulasi. Jadi menurut saya CTRA untuk cara broker summary paling bagus di antara keempatnya. Jadi untuk teman-teman yang sudah mempunyai saham CTRA di harga bawah, CTRA 1 minggu ini saya lihat masih ada potensi untuk naik kembali mengetes harga 1200 ini. Ingat selama masih gagal break, CTRA akan mulai bergerak sideways untuk jangka pendek dengan range harga support di 1130, resisten di 1200. Tapi jika dalam 1 minggu ini CTRA masih terus terlihat ada akumulasi besar, masih besar potensinya untuk break dari harga 1200 dan lanjut naik ke harga 1250. Untuk P1 karena hari ini turun disertai distribusi, P1 masih ada potensi untuk besok turun mengetes harga 530. Apabila besok masih bisa bertahan di atas harga 530, teman-teman bisa spekulatif buy apabila memang mau trading jangka pendek. Dan selama masih bertahan di atas harga 530, P1 masih ada potensi untuk rebound kembali mengetes resisten di harga 550. Atau mau lebih amannya lagi, tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 yang saat ini di harga 515. Jadi tunggu P1 turun di bawah harga 530 mendekati garis EMA 50, apabila bertahan dan rebound baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Tapi secara trend P1 saat ini masih oke selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. BSD juga hari ini turun disertai distribusi, jadi masih ada potensi untuk turun mengetes support di harga 1150. Jadi apabila teman-teman mau entry, bisa tunggu di sekitar support ini. Apabila menyentuh dan masih bisa bertahan, teman-teman bisa swing trade pada saham ini. Sedangkan SMRA hari ini juga turun lumayan dalam 2% lebih, plus ada distribusi. Jadi saya lihat masih ada potensi untuk turun mengetes support di EMA 50 sampai harga 900. Jadi teman-teman sebaiknya tunggu di garis EMA 50. Apabila SMRA masih bisa bertahan, baru teman-teman entry. Apabila turun di bawah garis EMA 50, kita sudah harus hati-hati pada saham ini. Berarti secara trend sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend dari uptrend menuju downtrend untuk tren jangka pendeknya. Jadi walaupun ini top pick kedua dari JP Morgan SMRA ini, tapi hati-hati secara trend dia tidak sebagus CTRA, BSDE maupun P1. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.